Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan menjadi instrumen kasih-Nya. Adapun firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 12 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apakah Anda setuju bahwa perbuatan baik sekecil apapun bisa memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan orang lain? Beberapa waktu yang lalu saya bertukar kisah dengan salah seorang anak didik saya di kelompok sel. Usianya baru 15 tahun. Namun kehidupan yang dijalaninya lebih berat dari yang seharusnya dia jalani sebagai remaja tanggung. Karena itulah saya tergerak untuk berbincang-bincang dengannya. Pikir saya, perbincangan itu mungkin bisa sedikit menghibur dan menyemangatinya. Banyak hal yang kami perbincangkan, dan dari perbincangan itu ada satu hal dari perkataannya yang membuat saya tertegun, yakni pada saat ia menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia dan keluarganya. Tepatnya beberapa minggu sebelum perbincangan kami ini, saya bersama dengan teman-teman sepelayanan yang lain berkunjung ke rumah anak tersebut. Dikarenakan kabar yang kami dengar bahwa keluarganya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saat itu dana kami terbatas sehingga kami tidak bisa memberi banyak kepada keluarganya. Namun pada malam itu, anak itu bersaksi bahwa Tuhan sudah menolong saya melalui kakak-kakak. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak karena sudah menolong keluarga saya saat itu. Jujur, kalau malam itu kakak-kakak tidak datang ke rumah, saya berencana akan mencuri saja supaya adik-adik saya bisa makan. Saya tidak takut tertangkap dan dipukuli, Kak. Tekad saya sudah bulat malam itu. Tetapi ternyata Tuhan membatalkan niat saya itu dengan mengirimkan kakak-kakak ke rumah saya. Saya akhirnya tahu bahwa Tuhan itu hidup, Kak. Demikian kisah anak itu kepada saya. Sungguh tidak disangka bahwa pemberian yang tidak seberapa saat itu telah membawa dampak baik yang besar bagi seorang anak yang mungkin saja bisa dijebloskan ke balik jeruji besi. Tidak perlu menunggu memiliki lebih jika yang ada pada kita bisa memberkati orang lain, apalagi bila tepat pada saat dibutuhkan. Kala itu Petrus dan Yohanes pun menolong seorang lumpuh yang duduk di gerbang indah dengan apa yang ada pada mereka. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Orang percaya tidak perlu bingung bagaimana cara memberkati orang lain, apalagi sampai takut kekurangan. Sebab di dalam Tuhan kita tidak hanya diberkatinya dengan materi atau memberkati sesama, tetapi ada juga perkataan yang baik, hikmat hati yang mau berdoa bagi sesama, karunia penyembuhan, dan karunia rohani lainnya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah lebih sering melihat sekitar kita. Mintalah kepada Tuhan
mata yang mampu melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, hati yang peka dengan kesusahan sesama, dan tangan yang ringan untuk menolong, sehingga kita dapat menjadi instrumen-instrumen kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikanku mata seperti mata-Mu yang memandang kebutuhan orang-orang di sekitarku, dan hatinya mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih